Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Pratiwi Mesita dengan NPM 2013025031. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Linux untuk praktikum perakitan dan instalasi komputer. Nah, di sini saya akan membahas pertama itu tentang pengertian Linux, selanjutnya sejarah Linux dan keuntungan dan kekurangan dari Linux, serta yang terakhir adalah langkah-langkah penginstalan Linux pada VirtualBox. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian Linux. Apa sih yang dimaksud dengan Linux? Nah, Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix, bersifat open source, serta memiliki GNU atau General Public License secara gratis, dan yang berarti Linux ini dibagikan dengan source kodenya. Linux dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari Intel x86 sampai dengan RISC. Selanjutnya, sejarah Linux. Pada tahun 1991, Linus Benedict Torvalds ini mulai mengembangkan sistem operasi Linux yang mirip dengan Minix, di mana Minix tersebut merupakan sistem operasi turunan dari Unix. Tahapan pengembangan Linux dilakukan saat Torvalds masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki, dengan mengerjakan kernel sistem operasinya sendiri, yaitu kernel Linux. Awalnya, Torvalds melakukan pengembangan kernel Linux di Minix, kemudian beralih pada sistem operasi Linux. Kira-kira pada tahun 1991, Richard Stallman membuat sistem operasi yang mirip dengan Unix. Sistem ini dinamai dengan sebutan GNU. Melihat keuntungan dari proyek GNU sendiri, akhirnya Linux menambahkan utilitas GNU ke dalam kernel Linux untuk membuat sistem ini lebih lengkap dan juga dapat disebut dengan GNU Linux. Nah, sehingga Linux resmi rilis perdana pada tahun 1991, yaitu pada tanggal 17 September. Nah, selanjutnya, kelebihan Linux. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan dari Linux dibanding sistem operasi lain. Yang pertama, Linux bersifat open source ya, karena gratis dan bisa dikembangkan oleh siapa saja. Potensi pengembangan Linux juga tak terbatas. Nah, selanjutnya, yang kedua ada performa tidak berat. Dibanding dengan Windows, performa dari Linux cenderung lebih ringan karena penggunaan memori dan disk space-nya tidak terlalu berat. Selanjutnya yang ketiga itu ada aman serangan dari hack. Nah, sistem keamanan Linux itu lebih ketat dibanding Windows contohnya. Nah, contohnya itu hak akses untuk filenya itu lebih terbatas gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada penggunaan terminal. Nah, dengan terminal kita itu bisa lebih mudah mengelola server. Jadi cocok banget untuk komputer server. Nah, selanjutnya yang kelima itu support berbagai macam bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman yang bisa digunakan di Linux, yaitu mulai dari C++, PHP, Java, hingga Python. Nah, selanjutnya kita beralih ke kekurangan Linux. Di balik kelebihan tadi itu, Linux juga memiliki beberapa kekurangan yang dimiliki, yaitu pertama, tidak banyak hardware yang bisa disupport. Nah, dibanding Windows, jadi masih banyak perangkat yang belum banyak perangkat yang belum bisa terhubung gitu ke dalam Linux. Nah, selanjutnya yang kedua, belum banyak aplikasi yang kompatibel, yaitu agak sulit mencari aplikasi yang bisa berjalan di Linux. Beda dengan Windows dan macOS, itu banyak didukung aplikasi yang populer. Nah, selanjutnya yang ketiga, bukan opsi yang tepat untuk gamer. Kenapa? Karena tidak banyak game yang bisa dimainkan di Linux. Selain itu, kita juga bisa harus menginstal lagi driver secara manual untuk menjalankan game yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin sekian ini saja materinya. Kita langsung beralih ke langkah-langkah penginstalan Linux di dalam VirtualBox. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah penginstalan Linux di dalam VirtualBox. Sebelumnya, kalian harus menginstal dulu VirtualBox di dalam laptop atau PC kalian. Nah, selanjutnya kalian buka, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kalian langsung aja klik yang di baru ini.
Nah, di sini kita masukkan nama untuk sistem operasinya, misalkan MX Linux. Nah, selanjutnya di sini kita MX Linux. Selanjutnya kita masukkan versinya. Di sini ada yang 64 bit, kita pakai 64 bit. Nah, kalau misalkan di dalam PC atau laptop kalian tidak ada yang 64 bit, itu kalian pergi ke Windows dan atur di sana. Mungkin ada yang disable gitu. Nah, selanjutnya kita klik lanjut aja. Di sini kita ganti jadi 2 GB. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Di sini kita klik buat. Di sini saya pakai yang VirtualBox Disk Image. Selanjutnya lanjut. Kita lanjut aja. Di sini kita ganti jadi 20 GB. Kita klik lanjut, buat. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita klik aja di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk mencari drivernya, type file ISO-nya, kalian create aja, klik tambah. Selanjutnya kalian cari tuh file ISO-nya. Nah, ini MX Linux-nya kita open, kita pilih, lalu kita mulai. Tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, kita pilih yang paling atas, kita klik aja enter. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Biasanya lumayan membutuhkan waktu. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini sudah mulai muncul ya tampilan dari Linux-nya. Nah, ini kita cukup close aja. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari Linux-nya. Selanjutnya kita langsung aja klik installer ini, kita klik. Klik OK aja. Selanjutnya kita klik next. Di sini kita klik langsung next. Yes. Tunggu sampai prosesnya selesai ini. Dan ini juga biasanya membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita klik next saja. Ini kita ganti jadi Asia. Di sini kita ganti jadi Jakarta untuk waktunya. Ini ya biarin Amerika aja. Kita klik next. Sambil nunggu prosesnya selesai, kita masukin username loginnya. Misalkan tadi MX Linux misalkan ya. Bisa diganti apa aja. Selanjutnya, untuk passwordnya kita bisa masukin. Kita masukin lagi. Untuk root administrator account-nya, kita masukkan lagi. Nah, kita confirm passwordnya. Ini salah ya, MX Linux aturan.
Jadi untuk password ini bisa diganti apa aja sesuai dengan kalian ya, gitu. Kita di sini auto loginnya kita klik. Jadi tunggu sampai proses ini selesai. Usernet cannot special character. Oh, jadi kita coba. Kenapa ini di username cannot contain special character or space? Oh. Nah, kita tunggu sampai installation in progress-nya selesai. Nanti dia otomatis akan ke restart atau ke booting sendiri. Tunggu sampai proses selesai. Selanjutnya itu virtual Linux di dalam VirtualBox ini kita bisa jalankan. Nah, proses penginstalasiannya itu sudah selesai. Nah, di sini kan ada bacaan automatically reboot. Nah, jadi nanti saat kita klik finish, maka dia akan ke reboot langsung gitu otomatis. Nah, untuk proses tadi itu sebenarnya sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Jadi kalau laptop kalian spesifikasinya bagus, jadi prosesnya juga lebih cepat. Kita klik aja langsung finish. Kita langsung klik OK. Dia akan keyboard sendiri. Kita tunggu juga sampai selesai. Kita klik enter.
Nah, proses instalasi Linux di VirtualBox sudah bisa berhasil. Jadi kita dapat menggunakan sistem operasi Linux ini di dalam sistem operasi kita gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.